Dan ini guys adalah professional fotografi flagship smartphone yang terbaru dari Vivo Indonesia, yaitu Vivo X50 Pro. Dan ini masih baru banget ya dirilisnya, dan gue mau kasih aja pendapat gue tentang HP ini. Karena setelah pakai HP ini dalam semingguan terakhir, gue nemuin 10 fitur yang jadi alasan kenapa smartphone ini tuh menarik banget buat dibeli. Dan banyak di antara fitur ini juga nggak bisa kalian dapetin di smartphone lain saat ini. Oke, alasan pertama kenapa Vivo X50 Pro ini menarik buat dibeli adalah karena ini tuh smartphone profesional fotografi flagship yang pertama di Indonesia guys. Yang kalau gue lihat emang secara hardware dan juga softwarenya ini udah dimaksimalin ya untuk foto dan juga video. Jadi ada banyak teknologi yang ditanemin di kamera smartphone ini guys. Dari gimbal stabilization, kemudian ada gimbal radar, ada motion autofocus tracking, dan yang lainnya yang masih sulit ya untuk ditemui di banyak smartphone saat ini. Dan untuk detail sekaligus hasil kameranya bakal gue jelasin di poin-poin selanjutnya. Sekarang kita lanjut dulu guys ke alasan yang kedua untuk beli smartphone ini, yaitu desainnya. Jadi Vivo X50 Pro ini punya desain yang solid dan premium guys. HP ini tuh pakai 3D curved screen dengan frame yang metal, lalu bodinya ini glass ya, dan finishingnya matte dengan warna alpha gray. Jadi HP ini nggak cuman looknya aja yang mewah ya, tetapi gripnya ini juga nyaman di tangan, dan overall dia juga slim secara desain karena tebalnya ini cuma 8,04 mm dan beratnya 181,5 gram aja. Jadi seperti yang kalian lihat guys, dari sisi desain, kemudian warna, dan juga build quality-nya, ini tuh HP yang udah compact dan juga stylish. Oke, sekarang kita lanjut ke alasan yang ketiga, dan ini jadi alasan sekaligus fitur yang menurut gua paling menarik ya di HP ini, yaitu karena Vivo X50 Pro ini dilengkapi dengan gimbal stabilization teknologi. Dan ini terobosan yang keren ya guys, karena stabilization ini real, jadi dia menghadirkan 5 axis stabilization. Dan kalau kalian perhatikan ketika smartphone-nya digerakin guys, sensor kamera utamanya ini juga aktif bergerak ya untuk ngimbangin gerakan atau getaran di smartphone ini. Dan ini yang bikin hasil rekaman video lebih stabil dan jepretan fotonya juga lebih tajam. Tetapi yang sebenarnya jadi nilai plus ya di HP ini itu adalah fitur pendukung dari gimbal stabilization yang ditanamkan Vivo ke HP ini guys. Salah satunya ada gimbal radar yang muncul ya saat kalian ambil foto ataupun juga ambil video. Jadi gimbal radar ini kayak nggambarin kondisi gimbal stabilization-nya ya secara real time, dan selama titik kecil ini ada di dalam lingkaran kecil, artinya video yang kalian rekam atau foto yang kalian ambil itu ada di titik aman guys. Jadi ada di titik stabil. Jadi kalian bisa tahu ya sebatas apa ruang gerak yang masih tersisa untuk dapetin gambar yang paling mulus dan juga yang paling stabil. Nah, ini ada beberapa contoh hasil rekaman video yang gue ambil dengan kamera Vivo X50 Pro, dan kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Dari percobaan ini kelihatan hasil rekaman videonya jauh lebih stabil daripada sekedar OIS ataupun ACE, dan stabilnya ini mirip banget ya kayak kalau kita rekaman pakai gimbal yang sungguhan guys. Bedanya video ini gue ambil langsung dari Vivo X50 Pro tanpa perlengkapan, jadi ya murni aja HP yang gue pegang pakai tangan. Dan ini ada juga hasil dari rekaman video Vivo X50 Pro yang gue ambil waktu naik motor, dan emang sengaja guys ini gue lewatin di jalan paving ya, dan ternyata gimbal stabilization-nya works, bikin videonya juga stabil, dan lubang-lubang pavingnya ini nggak kelihatan di kamera ya guys. Begitu gue coba dilewatin di polisi tidur, ini juga tetap stabil. Dan selain di video, ternyata fitur ini juga bisa bikin hasil jepretan foto lebih tajam dengan mengurangi hasil foto yang ngeblur karena smartphone yang goyang guys sewaktu ambil fotonya. Jadi berikut ini bisa langsung aja kalian lihat ya beberapa hasil jepretan fotonya. Dan so far untuk smartphone yang menawarkan gimbal stabilization di level profesional kayak gini, itu masih ada di Vivo X50 Pro aja ya. Jadi kalau kalian emang kayak content creator atau mungkin mobile fotografi entusias, atau yang emang harus sering ngambil foto dan video secara cepat dan praktis ya, maka HP ini tuh emang menarik buat kalian miliki, karena dari sisi kepraktisan tentu ini lebih praktis daripada kalian setup atau rekam ya dengan setup gimbal yang beneran. Oke, lanjut ke alasan yang keempat ya untuk beli Vivo X50 Pro ini adalah karena hasil jepretan foto malamnya yang lebih tajam guys. Jadi balik lagi karena emang ini didukung ya sama gimbal stabilization yang tadi, dan HP ini tuh udah punya fitur Extreme Night Vision yang sebenarnya ngelibatin cukup banyak
fitur, mulai dari memanfaatkan gimbal stabilization, karena foto malam sendiri biasanya diambil beberapa layer ya dengan exposure yang beda untuk akhirnya digabungin jadi satu guys, dan masing-masing layer yang lebih stabil maka hasil akhirnya juga bisa lebih tajam dan success rate-nya juga lebih tinggi, jadi bisa ngurangin foto malam yang gagal karena ngeblur. Selain itu, aperture dari kamera utama Vivo X50 Pro ini juga besar ya, bikin cahaya yang masuk juga bisa lebih banyak, dan dikombinasikan juga sama fitur AI noise cancellation di raw level, jadi hasil jepretan malamnya bisa kalian lihat sendiri di video ini guys. Kalian bisa tulis juga di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang hasil jepretan foto malam dari Vivo X50 Pro ini, dan bisa kita diskusiin bareng-bareng juga. Dan alasan kelima kenapa Vivo X50 Pro ini menarik untuk dibeli adalah karena setup kameranya yang lengkap guys. Jadi kamera utamanya tadi udah kita bahas ya, 48 megapiksel dengan gimbal stabilization dan aperture besar, kemudian ada portrait kamera 13 megapiksel untuk foto bokeh. Terus ada lagi guys, super wide angle 8 megapiksel sekaligus super makro kamera, dan 8 megapiksel periscope telefoto dengan 5 kali optical zoom dan 60 kali hyper zoom. Nah, 60 kali hyper zoom ini menarik karena gua udah coba guys, dan lihat deh hasilnya. Ini ada beberapa foto objek yang sebenarnya jauh banget, tapi bisa kita zoom sampai segini dekat ya. Terus kayak banner dan spanduk ini guys, ini tuh jauh banget, bahkan gua sendiri dengan mata langsung ya ini nggak bisa baca, dan tulisan apa yang ada di sana juga nggak kelihatan guys. Tetapi waktu di zoom sampai di 30 dan 60 kali, detail tulisannya bisa kebaca kayak gini, jadi ya menarik sih ini ya. Dan untuk kamera selfie-nya udah hadir dengan 32 megapiksel kamera yang hasilnya juga bisa kalian lihat di sini ya. Jadi basically sebenarnya apapun yang kebutuhan rekam yang kalian butuhin ya untuk foto dan video, mau itu ultra wide atau zoom, kemudian mau yang stabil atau low light, semua ada di Vivo X50 Pro ini. Dan sekarang lanjut ke alasan yang keenam ya. Ini juga masih seputar kameranya guys. Jadi kamera di Vivo X50 Pro ini punya banyak fitur yang belum ada di mayoritas smartphone saat ini. Yang menarik ini ada smart zoom dan motion autofocus tracking. Jadi kalau rekam video ini kalian bisa tap aja untuk terus tracking fokus. Misalkan kalian lari nih, ini bisa terus fokus sehingga hasil rekamannya juga lebih bagus. Kemudian ada 3D sound tracking dan audio zoom juga. Jadi kalau kalian rekam video di tempat yang noise, ini bisa tetap fokus di suara subjek dan ngezoom ke sana juga. Jadi ini fitur yang nggak banyak dimiliki kamera smartphone lain di saat ini guys. Nah, ini ada beberapa fitur ekstra lain yang gue temuin di HP ini guys, yang mungkin juga jarang ada di HP lain ya. Jadi ini emang jarang gue pakai, tetapi mungkin di antara kalian ada yang suka misalkan ambil foto bintang atau langit. Di sini ada fitur Astro Mode dan ada juga Super Moon Mode ya untuk ambil foto bulan. Dan alasan yang ketujuh kenapa beli Vivo X50 Pro adalah karena layarnya ini udah pakai 3D Curve A3 AMOLED display dengan refresh rate 90Hz. Jadi scroll feeling ya di Vivo X50 Pro ini bisa lebih smooth. Tampilannya juga jernih dengan resolusi Full HD+, jadi manjain mata ya kalau kita pakai buat baca atau juga buat nonton lewat smartphone guys. Dan alasan ke-8 kenapa memilih Vivo X50 Pro adalah karena HP ini guys udah dilengkapi dengan NFC multifunction. Ya, ini emang NFC-nya multifunction, jadi nggak kayak NFC biasanya yang biasanya bisa dipakai cuman buat isi ulang e-money atau cek saldo e-money, tetapi kalian bisa juga ya memanfaatkannya untuk merekam beberapa kartu akses yang kalian punya. Misalnya ada akses kartu akses kantor atau akses pintu rumah kalau udah pakai smart lock atau yang lainnya, itu bisa kalian rekam di sini guys. Jadi next time nggak perlu kayak bawa banyak-banyak kartu akses gitu ya, tetapi rekam aja jadi satu di sini, dan next time tinggal pakai HP ini aja untuk mengaksesnya. Oke, next alasan ke-9 ya untuk memilih Vivo X50 Pro ini ada di performanya guys. Jadi meskipun gue lihat HP ini sebenarnya lebih fokus ke kamera ya, tetapi untuk performanya sendiri gue coba udah oke guys, dengan 8GB RAM, 256GB storage dan Snapdragon 765G yang 5G SoC. Ini udah mumpuni ya untuk penggunaan harian, termasuk juga untuk multitasking. Dan buat gaming sendiri untuk PUBG ini gue cek bisa kita pakai buat main di setting maksimal grafis HDR dengan frame rate ultra, dengan style realistik dan semua efek aktif. Untuk tampilannya, kemudian bayangannya, refleksinya semua tampil detail ya, dan bisa smooth dipakai buat main di setting ini guys. Dan 256GB storage cukup ngedukung kita ya untuk buat install banyak game atau nyimpen foto atau juga video yang kita ambil pakai smartphone ini. Terus untuk baterainya sendiri, HP ini dilengkapi dengan baterai 4315 mAh
yang udah support 33 watt Vivo Flash Charge 2.0. Gua cek kemarin untuk chargingnya sendiri selama setengah jam, ini baterai udah bisa terisi dari 0 sampai sekitar 57%. Jadi udah bisa ngedukung lah ya untuk aktivitas kita kayak misalkan rekam-rekam atau main game di HP ini. Dan alasan ke-10 nih guys untuk pilih Vivo X50 Pro ini ada di experience-nya. Jadi HP ini tuh menggunakan Fantouch OS 10.5 berbasis Android 10 dengan fitur dan tampilan yang menurut gua udah better banget ya dibandingkan dengan sebelumnya. Pertama, secara tampilan aja dia udah fluid ya dengan live wallpaper yang juga tetap ada meskipun kita ngebuka app list, kemudian app listnya atau daftar aplikasinya ini juga bisa kita sort berdasarkan abjad ya, jadi bisa akses cepat dan juga bisa lebih cepat cari aplikasi. Kemudian kalau kita swipe ke kanan guys, ini langsung ditampilin untuk Google Fit. Kemudian dia juga udah support gestur yang familiar khas Android 10 ya guys, dan untuk panel notifikasi serta action centernya sekarang juga udah ada di atas. Jadi untuk experience-nya sendiri dia udah nyaman dan match juga nih ya sama layar dan desainnya. Dan ini alasan ekstra ya untuk beli Vivo X50 Pro ini gue dapetin setelah nonton Grand Launch eventnya, yaitu karena kita dapat bonus nih guys, Vivo TWS Neo. Ini adalah TWS earphone yang udah support Bluetooth 5.2 dan udah support juga aptX adaptif. Dan untuk connect ke Vivo X50 Pro ini kalian tinggal deketin aja dan buka, ini bakal langsung ya untuk ditampilin guys di sini detail baterainya dan juga di masing-masing earphone ataupun di charging case-nya. Bisa langsung dikonekin juga ya secara instan. Jadi gampang banget secara experience-nya. Dan untuk desainnya dia tipikal half in ear dengan kualitas suara yang jernih di vokal dan detail juga di separasi antar instrumen. Dan fitur yang cukup menarik ya di TWS ini adalah bisa navigasi termasuk juga atur volumenya guys. Langsung pakai touch dan juga swipe. Terus musik juga bisa otomatis pause kalau kita lepas earphone-nya. Dan buat yang suka gaming ada juga fitur low latency mode. Dan ada dual microphone juga ya untuk telepon ataupun video call. Untuk desainnya sendiri dia mengambil konsep finishing yang glossy dengan warna gradasi. Dan earphone ini udah punya sertifikasi IP54, jadi udah aman kena percikan air ataupun keringat sewaktu berolahraga. Dan untuk baterainya sendiri dia bisa bertahan sampai 4,5 jam non-stop ya untuk earphone-nya. Dan kalau digabungin sama charging case-nya ini guys, totalnya ya sekitar 22,5 jam penggunaan. Terus ada fitur yang menurut gua handy ya, karena Vivo TWS Neo ini punya fitur Find My TWS. Jadi misalkan kita lupa nih naruh TWS-nya di mana, posisi pastinya di mana, tinggal keliling aja ya di sekitar tempat terakhir naruh TWS yang kita ingat. Ini kita bisa langsung aja buat nyalain suaranya, jadi bakal lebih mudah untuk nemuin TWS-nya. Buat kalian yang penasaran sama harganya, Vivo X50 Pro ini udah bisa di-preorder secara online mulai hari ini sampai 24 Juli 2020 dengan harga di Rp9.999.000 dan ini udah free Vivo TWS Neo dan juga Google Nest Mini 2. Info lebih lengkap tentang pre-order ini udah gua taruh ya di deskripsi video ini, jadi kalian bisa langsung aja cek di sana. Dan itu dia ya untuk 10 alasan beli Vivo X50 Pro yang berhasil gua temuin setelah pakai HP ini selama kurang lebih semingguan ini ya. Dan kalau kalian punya request untuk bahasan apa atau pertanyaan lainnya, boleh banget buat kalian sampaikan di kolom komentar. Gua Febian dari channel Kepoin Tekno pamit dulu guys, kita bakal ketemu lagi di video Tekno menarik lainnya besok.